Halo semua, perkenalkan nama saya Peter Ryan dan hari ini saya adalah speaker kalian pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberi pertanyaan kepada kalian semua. Siapa yang di sini ingin menjadi sukses? Boleh katakan? Ya. Kira banyak sekali yang berkata. Baik, tapi apakah kalian sadar apa kunci utama kesuksesan? Kunci utama kesuksesan itu adalah energi. Boleh kita katakan sekali, boleh kita semua katakan sekali. 1, 2, 3. Energi. Nah, mungkin pada hari ini kalian semua mungkin merasakan kalau mungkin aku pada hari ini mau pakai baju apa sih? Hari ini aku mau pakai celana apa sih? Hari ini aku mau pakai sepatu apa sih? Tapi kalian tahu bahwa bukan hanya baju, celana atau sepatu aja yang harus kalian pilih, tapi energi juga yang harus kalian pilih juga. Kenapa bisa begitu? Karena saat kalian memilih energi kalian dan kalian memilih energi yang positif, kalian pun juga akan menghasilkan hidup yang juga sangat positif. Ini yang saya rasakan pada saya join di TV. Saya join pada saat awal saya join TV. Sama, saya sangat gugup sekali saat berbicara di depan umum dan saya kadang pun sering juga ngomong terlalu cepat. Tapi semua itu berubah saat saya ikut TV. Sekarang apa yang saya sekarang ikhlas saya sangat bagus. Kadang saya pun sekarang berbicara tentang kecepatan yang sangat populer dan juga saya tidak yang pasti percaya diri saat saya berbicara di atas stage. Sekian dari saya. Kalau saya bisa, kalian semua pasti bisa. Selalu percaya diri dan selalu pilih energi terbaik kalian. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Ya, perkenalkan nama saya Peter Ryan Lokal, tapi Bapak dan Ibu boleh memanggil saya Peter. Dan pada hari ini saya ingin mempromosikan produk terbaru kami dari company Apple, yaitu MacBook 100A. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu semua, siapa di sini yang sudah menggunakan MacBook? Boleh angkat tangannya? Saya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu MacBook, mungkin tanpa harus menggunakannya. MacBook adalah satu produk Apple kami yang sangat populer. Nah, pada hari ini saya ingin memperkenalkan produk terbaru kami, yaitu MacBook 100A, yaitu generasi 100 terbaru dari MacBook. Nah, apa yang membedakan produk MacBook 100A ini dengan MacBook lainnya? Mungkin tidak harus MacBook, tapi dengan laptop yang lainnya. Nah, yang membedakan produk MacBook 100A ini adalah kekuatan CPU dan GPU-nya. MacBook 100A menggunakan CPU dan GPU terkuat di bumi ini. Nah, CPU kami yang bernama CPU 100A mempunyai kekuatan berpikir yang melebihi kapasitas 10 orang di bumi ini. Dan GPU kami mempunyai kekuatan untuk memproses gambar yang dulunya hanya membutuhkan 100 detik menjadi hanya 1 detik saja. Nah, mungkin di sini ada yang tanya, ini MacBook 100A ini apakah bisa digunakan untuk develop di luar kota besar, atau mungkin hanya digunakan untuk desainer grafis yang mungkin mendesain poster atau mungkin mendesain baju dan lain-lainnya, atau mungkin untuk yang mendesain video editor yang menggambarkan, yang memproses videonya mereka untuk konten YouTube mereka atau konten YouTube mereka. Saya ingin bertanya untuk Bapak dan Ibu semua, siapa di sini yang sudah menggunakan MacBook? Boleh katanya? Saya.
Mungkin dari Bapak dan Ibu sudah mengetahui produk kami MacBook ini adalah satu produk yang sangat populer. Mungkin tanpa kalian harus menggunakan MacBook, kalian sudah tahu apa itu MacBook. Nah, maka pada hari ini saya ingin memperkenalkan produk kami yang terbaru ini, yaitu MacBook 100A. MacBook 100A ini adalah MacBook jenis 100 terbaru kami yang mempunyai kekuatan CPU dan GPU yang terkuat di bumi ini. CPU kami, yaitu CPU 100A, mempunyai kekuatan berpikir yang melebihi 10 manusia di bumi ini. Dan GPU kami, yaitu GPU B, mempunyai kekuatan untuk memproses gambar. Gambar ini tidak hanya gambar biasa, tapi yaitu gambar 4K yang dulunya hanya harus diproses dalam 1 detik, sekarang hanya diproses dalam 1 detik saja. Nah, mungkin Bapak dan Ibu punya pertanyaan, laptop ini bisa digunakan untuk apa saja sih? Apakah hanya untuk coding? Apakah hanya untuk mendesain poster? Apakah hanya untuk memproses video untuk konten TikTok atau YouTube? Atau hanya untuk kantor-kantoran saja? Kalau baik bagi Bapak dan Ibu, laptop ini bisa dipakai untuk kalian semua, baik itu untuk coding, baik itu untuk desain poster dan kawan-kawan, baik itu memproses video, dan baik itu untuk kantor kerjaan. Gimana kita untuk bisa mendapatkan MacBook 100A ini? Tenang saja, MacBook 100A ini bisa kalian peroleh di seluruh link outlet kami di seluruh Indonesia. Dan saya mau menanyakan Bapak dan Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin membeli MacBook 100A pada hari ini, kalian akan bisa mendapatkan promo 50% pada hari ini bagi 100 pembeli pertama di outlet kami ini. Nah, sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak dan Ibu. Boleh berikan tepuk tangan bagi kami semua. Semoga produk MacBook 100A ini dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu kalian semua. Saya Peter dari Company Apple. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Kita sudah menjalankan kegiatan pada hari ini. Tapi sebelum kita selesaikan acara pada hari ini, saya mempunyai cerita bagi kalian semua. Cerita ini dimulai pada saat petani menemukan sebutir telur di rumahnya. Sang petani ini akhirnya menaruh sebutir telur itu di dalam kandang ayam. Pada suatu hari, telur itu akhirnya menetas. Tetapi ada sesuatu yang janggal dari seekor ayam ini. Ayam ini yang biasanya kalau kita melihat anak-anak ayam pasti berwarna kuning. Tapi anak ayam ini itu berwarna hitam. Dan pada saat induk ayam mengajarkan pada seluruh kelompok ayam itu untuk mencari makanan, anak ayam hitam ini mempunyai cakar yang sangat berbeda sekali dengan anak-anak ayam lainnya. Ia mempunyai cakar yang sangat kuat sehingga saat ia mencari makanan dari tanah, maka ia bisa mendapatkan banyak sekali cacing dari tanah itu. Pada suatu hari muncullah seekor elang yang bermuka di atas kumpulan ayam itu. Wah, semua ayam itu ketakutan, dan akhirnya semua ayam itu mencari tempat persembunyian agar ia tidak dimakan seekor elang itu. Anak ayam hitam ini sangat berbeda sekali. Ia tidak ketakutan saat melihat elang yang terbang itu. Justru ia malah terpukau. Ia malah seperti melihat temannya sendiri
berkembang di atasnya dia. Akhirnya temannya dia, teman ayam kuning itu mendatangi dia dan berkata, "Hei, ayo kita berseru sebelum kita dimakan oleh orang itu." Tapi anak ayam hitam itu berkata demikian, "Tidak, aku tidak takut dengan orang itu. Aku ingin belajar menjadi orang itu. Aku ingin terbang, merasakan udara di sayap saya." Tapi anak ayam itu berkata, "Kamu itu adalah seorang ayam. Kamu tidak bisa terbang. Kamu hidup cuma makan cacing saja." Dan akhirnya karena kata-kata itu, seekor anak itu akhirnya berhenti berpikir untuk belajar menjadi elang. Teman-teman sekalian, dari cerita sini kalian bisa merasakan siapakah anak ayam hitam itu? Elang. Ya, betul. Anak ayam hitam itu adalah seekor anak elang. Dan yang membuat ironisnya adalah seekor anak elang itu mati tanpa merasakan sensasinya terbang. Karena apa? Karena ia menelan mentah-mentah dari kata-kata anak ayam temannya dia itu, kalau bahwa dia adalah ayam, kalau dia bukanlah elang. Dari cerita ini kita belajar bahwa kadang kita semua menerang kata-kata dari orang lain tanpa memikirkan diri kita sendiri. Teman-teman semua, ayo kita semua di sini ditakdirkan untuk menjadi sukses. Jangan biarkan kata-kata orang lain menjatuhkan kita semua. Mari kita semua jangan takut untuk jatuh, dan jangan patah menyerah, dan paling utama jangan gampang sekali terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Bahwa itu adalah kunci untuk menjadi sukses. Sekian dari cerita saya. Terima kasih. Misi Pak. Ya. Kenalkan, nama saya Peter Ryan. Saya dari perusahaan saya barusan kemarin sudah berjanji sama Bapak. Peter Ryan, sebentar. Oh, itu ya yang apa tuh? Sabun muka itu ya. Iya. Ya, siap dulu. Misi ya, Pak. Tadi saya sambil jalan-jalan ke pesan Bapak nih, Bapak lihat banyak klien Bapak sama sekali. Saya pesan Bapak. Gimana? Tak paham saya. Gimana? Tadi saat saya jalan-jalan saat mau ke kantor Bapak, tadi banyak sekali pegawai Bapak yang sangat energi sekali, Bapak. Sangat energi. Energi itu sih gimana? Sangat energi itu sih gimana? Energetik. Oh, sangat energi. Ya. Oh, iya sih memang kebanyakan karyawan saya kan rata-rata ya suka energi. Kenapa? Oh, Pak. Karena melihat apa? Perusahaan saya kadang tidak selalu energetik, kadang lemas, kadang komplain gitu. Tapi melihat banyak pegawai Bapak juga gitu, saya jadi iri sih, Pak. Ya kamu pindah sini aja. Ini saya mungkin akan Bapak. Hah? Ya kamu nimbang ngapain? Kamu bilang perusahaan saya lebih bagus kok, tapi kamu sih nimbang-nimbang. Iya, Pak. Blunder kan? Terus? Saya sudah menjualan, Pak. Saya sudah kenal sama penjualan sabun-sabun, Pak. Seperti itu, Pak. Pelan-pelan ngomongnya. Gimana? Ya, saya suka lah sama sabun. Jadi makanya saya tetap berusaha juga di perusahaan. Oh. Terus kamu tujuannya di sini mau ngapain? Saya ingin memperjual waktu Pak ke Bapak. Untuk apa? Untuk sabun apa? Sabun cuci muka. Apakah boleh saya jelaskan dengan pengertian? Ya, seperti apa sih sabunnya?
Jadi sabun yang saya ditawarkan Bapak itu adalah sabun cuci muka. Dan ini adalah foto terbaru dari perusahaan A. Sabun ini mempunyai benefit seperti contoh dalam mencerahkan muka dan juga untuk menghilangkan jerawat. Nah, dan kita menjualkan produk ini dengan harga 50.000 dan juga ini bisa dipakai untuk semua kalangan, baik itu cowok, baik itu cewek, dan itu baik untuk anak-anak atau baik untuk orang-orang dewasa. Kenapa kok tiba-tiba kamu nawarin saya sabun muka? Emang wajah saya jelek? Enggak, Pak. Jujur enggak, Bapak sangat Cerah kan? ya. Ya nggak usah pakai sabun muka kan? Tapi kan kadang kalau kita semisal mungkin kita melakukan kegiatan outdoor, mungkin kita melakukan kegiatan yang di luar kantor kan mungkin kan muka kita bisa gampang rusak. Maka dengan kita menggunakan sabun muka ini, kita bisa mengembalikan muka Bapak menjadi cerah. Jarang sih saya di order. Gak apa-apa, Pak. Karena kan saya itu sudah menjelaskan kalau ada benefit lagi yaitu menurunkan jerawat. Jadi semisal jika ada kalau mungkin ya Pak, mungkin kalau misalnya jerawat tiba-tiba atau mungkin untuk anak-anak Bapak kalau semisal ada punya jerawat itu Bapak mungkin bisa menggunakan sabun ini. Karena sabun ini juga bukan cuma untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak. Gini loh, jadi saya itu kan juga pakai ada sabun muka segini. Ganti-ganti sabun muka itu nggak gampang. Kita mesti cocok-cocokan. Ya kalau pakai sabun kamu lebih bagus. Kalau pakai sabun kamu terus saya tambah jerawatan, kamu tanggung jawab. Benar Pak, karena saya juga mengalami itu. Kadang kalau saya ganti sabun muka itu kan saya pakai sabun B ini kan, saya pas ganti sabun tadi ya sabun A yang lain, ya saya pas itu gampang jerawatan lagi Pak. Oh iya, tapi lain kok ganti-ganti. Iya benar Pak. Maka ini adalah satu benefitnya. Benefitnya apa? Bikin jerawatan? Tidak Pak. Walaupun Bapak mengganti sabun muka, kita mempunyai bahan-bahan alami yang membuat jika pengguna mengganti sabun muka dari sabun muka lainnya, itu akan menjamin tidak akan jadi jerawat. Kalau sampai jerawatan, siapa yang bakal nanti ganti rugi? Jika memang ganti jerawat, jadi Bapak bisa mengkomplain kepada enak kalau tinggal dikomplain yang rusak wajah saya. Saya belum selesai Pak. Gimana? Bapak bisa mengkomplain kepada atasannya dan Bapak akan mendapat pengembalian refund 100%. Dan juga Bapak mungkin akan mendapatkan diskon jika Bapak ingin belanja produk lainnya dari perusahaan saya. Kalau belanja udah nggak mungkin, kalau misalkan nggak cocok satu produk susah. Iya nggak sih? Iya Pak, tapi bukan berarti produk lainnya tidak cocok untuk Bapak. Tapi kan secara bahannya juga pasti akan berkesinambungan toh? Tidak semuanya Pak, kita menggunakan bahan-bahan yang kita gunakan itu pasti berbeda. Bahannya malah berbeda-beda? Ya. Apa basicnya dari perusahaan kamu? Bahannya apa secara basic dari perusahaan kamu? Basic kita menggunakan kaca almond sebagai perumas untuk jika menggunakan untuk kulit itu sebagai perumas agar kulit bisa menjadi lebih halus. Tapi kok kelihatannya saya masih ragu ya. Kalau misalkan kita harganya berapa tadi? 50.000 Pak. Murah, saya punya sabun muka itu sekali pakai saya 300.000. Apa kata nggak rusak di wajah saya? Tidak Pak, saya bisa jamin kalau Bapak menggunakan sabun ini. Seperti saya katakan, jika Bapak memang terjadi mungkin dari contoh jerawat atau mungkin dari rusak, Bapak bisa saja komplain pada atasan kita memberikan refund kepada Bapak. Dan refundnya hanya sebotol doang, sebotolnya 50.000. Rusaknya wajah saya bisa habis jutaan nanti. Refund dari Bapak? Ya. Nah, gimana? Refundnya jadinya jutaan atau cuma botol sabun muka? Tidak, refundnya akan nanti bukan cuma satu botol aja Pak, tapi ini kembalikan uang kepada Bapak, tapi sekaligus juga akan kita bantu untuk perawatan kulit Bapak. Betul. Maksudnya kan perawatannya kalau misalkan saya sampai terkendala itu kan. Iya. Sebelumnya ada tak orang-orang yang testimoni sebelumnya atau
yang komplain terkait mereka sudah pakai produk kamu seperti apa? Tidak Pak, tidak ada komplain. Justru kita mendapatkan komplain-komplain yang positif mengenai sabun produk kita ini. Oke. Ada yang bilang kalau saat itu saat mereka menggunakan sabun B ini, mereka selalu ganti dengan produk kita yang sabun A ini. Mereka tidak, akhirnya mereka bisa tidak dapat cepat lagi, dan yang juga yang orang-orang yang sering melakukan tidak outdoor saat menggunakan sabun A ini, mereka bisa dapat muka mereka bisa kembali bercerah. Coba sih saya timbang dulu karena saya masih belum begitu yakin. Nanti kalau misalkan saya memang sudah seret, nanti kamu saya kontak gitu aja. Ya, baik Pak. Oke, kalau begitu. Makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, saya mau tahu nama kamu siapa? Baik, perkenalkan nama saya Peter Brian Mokar, tapi Bapak boleh panggil saya Peter. Oke, Peter, apa keahlian kamu saat ini? Saya mempunyai keahlian dalam coding, dalam pembuatan aplikasi web, baik itu mobile dan PC. Apakah ada pengalaman untuk kamu dalam hal coding? Ya, saya mempunyai berbagai macam project yang saya kerjakan sebelum saya bertemu dengan Bapak. Apa salah satu project yang sudah kamu kerjakan dan sudah rilis? Salah satu project saya yang sudah saya kerjakan dan saya rilis yaitu adalah website yang dipunya oleh Sephora. Bapak bisa melihat website itu dengan mengetik Sephora di dalam Google, dan saat Bapak melihat web itu, semua itu saya kerjakan. Apa kesulitan kamu saat mengerjakan website tersebut? Kesulitan saya dalam mengerjakan web tersebut adalah pemilihan mana. Karena saya bukan latar belakang sebagai orang desain, maka saya punya kesulitan dalam mendesain web untuk Sephora. Berapa lama kamu mengerjakan website tersebut sampai rilis? Saya mengerjakan website tersebut dalam jangka waktu 2 bulan. 2 bulan? Ya. Baik. Kalau misalkan dengan website seperti Sephora, kira-kira apakah ada produk-produk tertentu yang sudah kamu tawarkan untuk jenis website yang mirip? Ya, saya sudah pernah menawarkan jenis website tersebut kepada Watson atau juga Guardian. Baik, sekarang terakhir, apa target kamu untuk bisa membuat website yang berikutnya? Apakah kamu punya target perusahaan tertentu dan kenapa kamu pengen mengerjakan website dari perusahaan tersebut? Saya mempunyai target company, yaitu company dari Apple, karena saya ini adalah geek savvy ya, sampai geek, yang bisa diartikan saya sudah sekali dengan teknologi yang bermunculan di era digital ini, dan saya akan senang sekali jika saya bisa ditawarkan untuk mengerjakan company over mereka atau mungkin website untuk retail mereka. Oke, terima kasih untuk Peter. Semoga nanti kita bisa bekerja sama ya. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Peter, dan hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana untuk berbicara di depan kamera. Tapi sebelum itu saya ingin mendengar semangat dari Bapak Ibu sekalian. Dari sebelah mana semangatnya? Baik, dari sebelah kiri, jaga mana semangatnya? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Boleh Bapak dan Ibu, boleh berdiri. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dan
Dan sekarang kita akan memainkan sesuatu game dulu sebelum kita memulai presentasi pada hari ini. Game ini saya sebut sebagai jangan ikuti instruksi saya. Gamenya simpel sekali ya Bapak Ibu. Tapi sebelum itu Bapak Ibu boleh ikuti tangan saya sebegini ya Bapak Ibu. Buka tangannya sebegini, kedua tangan. Baik, gamenya simpel. Jika saya bilang buka, maka Bapak Ibu tangannya genggamannya ditutup ya. Oke, seperti itu. Nah, jika saya bilang tutup, maka Bapak Ibu akan kembali membuka telapak tangan Bapak Ibu. Baik, apa Bapak Ibu siap? Siap. Baik. Dan ketiga ya. Nah, kita akan mulai dengan tempo yang sangat pelan dulu. Nanti tambah lama saya akan tambahkan temponya semakin cepat. Baik, dalam ketiga, 1, 2, 3, buka. Tutup. Tutup. Buka. Buka. Tutup. Tutup. Ya, masih terkecoh ya sama tangan saya ya. Ingat ya Bapak Ibu, dengarkan apa yang saya katakan. Jangan terkecoh dengan tangan saya ya. Buka. Buka. Tutup. Ya, gimana Bapak Ibu? Susah kan? Ya, kita mulai lagi ya. Tapi mungkin sekarang saya akan tambah temponya sedikit cepat. Baik, dari ketiga ya. 1, 2, 3. Tutup. Buka. 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 Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. 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 Buka. Buka. Boleh tepuk tangan bagi kita semua. Baik, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk kembali. Mari kita akan memulai presentasi pada hari ini. Nah, seringkali pada masa kerja saya seringkali melihat Bapak saya presentasi live di Instagram, di webinar maupun presentasi di depan panggung. Saya kira, kenapa Bapak saya saat melakukan live di dalam Instagram maupun memberi pelajaran dalam webinar, baik itu melakukan presentasi di depan panggung, bisa dibawa dengan penuh kepercayaan diri. Nah, itu karena Bapak saya selalu ini sudah menjadi hal yang biasa bagi Bapak saya. Bahkan Bapak dan Ibu saya selalu push saya untuk mencoba hal-hal yang baru. Sama hal-hal yang baru ini masih positif ya Bapak dan Ibu. Dan akhirnya saya sadar bahwa repetition is the key untuk bisa kita berbicara di depan kamera dengan penuh percaya diri. Bapak dan Ibu pasti merasakan kan ya, kalau diri belajar apapun bidangnya, kita tetap perlu yang dinamakan latihan. Dan ini juga berlaku saat kita berbicara di depan kamera. Jika pada hari ini kita masih belum bisa berbicara di depan kamera dengan penuh percaya diri, maka Bapak dan Ibu, kita perlu namanya latihan. Karena aku percaya Bapak Ibu, dengan kita terus berbicara di depan kamera, terus dan menerus, saya percaya Bapak dan Ibu sekalian di sini, semua public speaking kita dan bicara di depan kamera, kita semua bisa lancar dan penuh percaya diri. Sekian dari presentasi saya. Nama saya Peter, dan mohon maaf apabila jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.